kepala daerah itu baik di provinsi maupun kota itu telah terjadi rotasi-rotasi ya untuk di kalangan ASN. Nah, kalau mana pengembangan SDM ini menjadi salah satu kunci yang dijadikan sebagai strategi pembangunan di Indonesia saat ini terhadap individu. Nah, ini juga menjadi salah satu tugas dari Badan Kepegawaian atau di bagian SDM itu sendiri. Bagaimana ASN ini diperhatikan untuk ditingkatkan kemampuannya, kan sebuah jabatan fungsional tertentu sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. Nah, ini adalah salah satu peran dari SDM, ya, unit organisasi SDM yang memang memiliki peran penting di dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat bertemu kembali bersama kami dari Jabar Express dalam acara orasi obrolan dari redaksi. Oke, pada kesempatan ini kita telah kedatangan tamu istimewa, sahabat kami Pak Nur ya. Lengkapnya Bapak Dr. Muhammad Nur Afandi SPD MT. Betul begitu Pak? Betul, terima kasih. Iya, Pak Nur ini adalah seorang akademisi ya, pengamat birokrasi dan pelayanan publik, mungkin seperti itu Pak ya. Kalau bisa dikatakan seperti itu. Iya. Kalau misalkan saya jawabnya Pak Nur ini adalah seorang dosen, itu kesannya gimana gitu Pak? Kalau dosen itu ya sudah pasti mungkin Pak ya, kalau akademisi. Ya. Sahabat orasi, mungkin pada kesempatan ini kita akan membahas ya, kita akan ngobrol-ngobrol santai aja mungkin Pak Nur mengenai tema kita kali ini adalah sebuah manajemen talenta sebagai alat ukur untuk mengukur kinerja ASN ya, seperti itu Pak Nur ya. Salah satu variabel aspeknya seperti itu ya. Nah, ini pokok bahasan pada hari ini mungkin sangat menarik dan sangat menggelitik ya. Mengingat di awal tahun lalu ya Pak Nur ya, di kalangan kepala daerah itu baik di provinsi maupun kota itu telah terjadi rotasi-rotasi ya untuk di kalangan ASN. Nah, kalau kita disambungkan dengan atau korelasinya dengan bahasan kali ini ya Pak Nur mengenai manajemen talenta. Sebenarnya apa sih Pak Nur manajemen talenta untuk kalangan sebagai alat ukur untuk ASN itu sendiri? Baik, terima kasih Pak Ian atas waktunya. Saya akan menjelaskan secara umum terlebih dahulu bahwa sistem pemerintahan nasional saat ini yang kebetulan dipimpin oleh Pak Jokowi bahwa salah satu aspek penting yang menjadi pemikiran utama salah satunya adalah pengembangan SDM. SDM. Di mana pengembangan SDM ini menjadi salah satu kunci yang dijadikan sebagai strategi pembangunan di Indonesia saat ini. Maka pemerintah daerah maupun pemerintah pusat dalam hal ini di kementerian, lembaga menerapkan suatu sistem manajemen untuk pengembangan SDM ini yang dijalankan itu salah satunya adalah manajemen talenta. Di mana manajemen talenta ini sebenarnya adalah bagian dari sistem merit yang ada yang sekarang ini dikembangkan oleh pemerintah. Nah, apa itu manajemen talenta? Secara umum kita garis bawahi adalah manajemen talenta ini sebagai sebuah sistem manajemen karir ASN. Sistem manajemen karir ASN di mana kita melihat bahwa baik di pemerintah nasional maupun di pemerintah daerah, baik kabupaten, kota maupun provinsi, saat ini telah menerapkan manajemen talenta itu. Tentu salah satunya adalah untuk melihat kinerja dari ASN tersebut. Baik dari kinerja individu maupun kinerja organisasi. Ini yang menjadi salah satu hal penting. Dengan manajemen talenta ini juga tentu ASN ini akan melihat secara cermat, jelas karir mereka itu ke depan seperti apa. Nah, ini menjadi salah satu pemikiran bagaimana karir
ataupun kemampuan keahlian yang dimiliki ASN ke depan itu seperti apa. Maka di masing-masing pemerintah, di organisasi, maka di kepegawaian masing-masing daerah itu telah menerapkan atau telah membuat sebuah sistem. Ini yang akan dijadikan sebagai alat ukur untuk meningkatkan kinerja ASN itu sendiri. Nah, ini penting sekali Pak, bahwa dengan adanya manajemen talenta dan tentunya sistem merit yang diterapkan oleh daerah, ini dapat melihat ya kemampuan skill masing-masing ASN itu sendiri dan juga karir mereka ya. Tidak mungkin karir ASN selama puluhan tahun akan tetap berada pada level itu tersendiri, itu terus. Itu tidak mungkin, pasti akan berubah. Dan keinginan itu ada di setiap ASN ya. Maka karir ASN ini tentu menjadi perhatian, di mana masing-masing ASN tentu akan memiliki bakat, kemampuan, karir masing-masing ASN tersebut. Maka sekarang kita melihat bahwa banyak ya, ada beberapa level tentunya. Kalau kita melihat ketika manajemen talenta ini akan diterapkan di masing-masing organisasi, tentu mereka akan dapat menduduki jabatan-jabatan yang ada di pemerintah daerah maupun di level nasional itu sendiri ya. Kalau kita melihat ya, dan begini, manajemen talenta ini sebenarnya sudah diatur di Permenpan nomor 3 tahun 2020 dan ini sudah jelas di sana bahwa ada sebuah komponen-komponen yang telah disiapkan untuk melakukan sebuah proses bagaimana manajemen talenta ini dijalankan. Dan tentunya ini tujuannya untuk karir masing-masing ASN. Maka pemerintah sendiri juga sudah menyiapkan ya jenjang dari karir tersebut ya. Kalau kita melihat dari jenjang, kalau dahulu kita mendengar dengan jabatan-jabatan struktural ya. Sekarang ada perubahan nama ya, ada jabatan sebagai jabatan pengawas, administrator, jabatan tinggi pratama maupun jabatan tinggi madya. Ini sebenarnya adalah untuk mempersiapkan ya, manajemen talenta itu mempersiapkan ASN menuju ke arah sana. Supaya mereka nanti dapat diketahui kemampuan skill mereka itu ada di mana. Dan jabatan fungsional tentunya yang sekarang isunya Pak Yan sekarang sudah mulai rame ya, bahwa dengan adanya penyederhanaan birokrasi. Bahasanya adalah bagaimana penyederhanaan birokrasi ini sedang dijalankan oleh pemerintah baik nasional maupun daerah. Dan ini juga tentu terkait dengan karir ASN itu sendiri ya. Bagaimana dia misalkan saat ini yang isunya adalah bahwa untuk jabatan eselon 3 dan eselon 2 itu akan dihilangkan atau dihapuskan diganti dengan jabatan fungsional. Itu masih isu ya? Sudah dijalankan. Dan menurut informasi dari berbagai kalangan bahwa bulan Juni tahun 2021 Permendagri itu sudah mengantisipasi harus sudah tuntas semuanya. Nah, ini juga bulan Juni ya. Ini juga menjadi informasi yang saya dapatkan. Ini juga menjadi salah satu tuntutan bagi daerah dan bagi ASN sendiri. Bagaimana dia karir ke depan ya. Apakah akan berkarir di bidang-bidang jabatan-jabatan tertentu. Nah, saya kira jabatan fungsional ya yang akan menjadi salah satu tujuan. Semua pegawai tentu akan berada pada jabatan tersebut dan jabatan-jabatan pilihan seperti jabatan-jabatan di jabatan administrator atau jabatan tinggi pratama ataupun jabatan tinggi madya yang ini perlu menjadi perhatian juga bagi ASN tersebut bagaimana karir mereka ke depan. Saya kira itu isu-isu saat ini ya kita melihat di media hampir semua pemerintahan daerah sedang mempersiapkan itu. Bahkan ada yang sudah mempersiapkan untuk level misalnya eselon 3 sudah terhapuskan semua. Mungkin masih ada beberapa tetapi hampir secara keseluruhan sudah hilang. Digantikan dengan jabatan-jabatan fungsional. Nah ini juga jabatan fungsional juga menjadi salah satu pilihan bagi mereka dan tentu harus disiapkan. Jangan sampai tidak sesuai dengan talent ASN itu sendiri. Nah ini yang harus menjadi pemikiran kita. Seperti itu Pak. Pak, kalau berbicara mengenai tolak ukur atau penilaian buat ASN sendiri, saya kalau melihat dari pandangan Pak Nur sendiri ya mengenai fungsi dari Badan Kepegawaian Daerah, kalau kita lebih
Nah, mereka sebetulnya memiliki tim atau gimana sih Pak untuk menilai dari para ASN sendiri bagaimana manajemen talenta tadi akan dijalankan itu? Seperti apa Pak? Iya. Salah satu hal yang penting di dalam komponen pengembangan SDM tentu salah satunya berkaitan dengan karir ya. Tentu yang dijadikan sebagai acuan adalah kinerja ASN itu sendiri ya. Nah ini penting sekali. Di mana kinerja ASN tentu sudah diatur dan itu menjadi salah satu ukuran di mana sejauh mana ya kemampuan ASN itu dapat diukur. Nah, nah kinerja ini kinerja ASN itu salah satunya tentu alat ukurnya adalah yang pertama adalah kegiatan dari apa yang telah direncanakan. Karena manajemen ASDM itu salah satunya adalah perencanaan. Ya. Di dalam kinerja ASN, penilaian KSN itu salah satunya adalah melihat dari perencanaan. Perencanaan seperti ini. Saya sebagai ASN misalnya, saya akan membuat sebuah perencanaan. Kalau di kinerja ASN itu namanya adalah SKP. Sasaran kinerja pegawai. Sasaran kinerja pegawai itu dibuat itu untuk harian, untuk mingguan, bulanan sampai kepada tahunan. Ini ketika kita sudah membuat SKP, sasaran kinerja pegawai harian, saya melakukan apa? Itu menjadi salah satu ukuran untuk nanti dijadikan sebagai bahan evaluasi. Apakah tercapai atau tidak kinerja ASN itu? Nah, ketercapaian atau tidak ketercapaian ASN ini juga nanti akan ditentukan oleh kemampuan ASN itu sendiri. Yaitu adalah talentnya, bakat ataupun karirnya masing-masing ASN itu sendiri. Maka ini juga menjadi salah satu perhatian. Dan saya kira kalau kita melihat di struktur organisasi di pemerintah pusat maupun di pemerintah daerah ya, bagian yang memang menaungi urusan ini adalah tentu di sumber daya manusia. Atau kalau kita mendengar di urusan di pemerintah daerah itu adalah di BKD ya, Badan Kepegawaian Daerah, atau di pusat adalah di bidang SDM. Nah ini adalah salah satu urusan atau unit organisasi yang memang betul-betul menangani SDM itu, mulai dari perencanaan awal, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, hingga nanti bagaimana karir SDM itu bisa tercapai dengan baik. Saya kira sudah ada wadahnya, tinggal dijalankan dengan baik. Karena tentu tugas dan fungsi ini menjadi berat ketika tidak tercapainya kinerja. Ini juga menjadi salah satu hal penting, yaitu dari aspek pemantauan tentu yang menjadi perhatian. Saya kira itu Pak. Iya. Pak, begini Pak, ini bukan menjadi sebuah rahasia umum sebetulnya. Yang saya pernah dengar ini dari kalangan ASN sendiri, itu banyak yang kalangan ASN ketika terjadi rotasi itu banyak yang kecewa. Wah saya emang nggak cocok di sini, Nah itu kenapa sih Pak harus seperti itu? Kembali kepada apa yang saya sampaikan di awal tadi. Apabila sebenarnya begini, apabila pemerintah sudah menerapkan sistem merit dengan baik, artinya di situ sudah teridentifikasi kompetensinya, sudah teridentifikasi kemampuan bakat masing-masing ASN. Saya kira dengan dasar hasil penilaian atau hasil dari apa yang telah disusun oleh Badan Kepegawaian atau unit SDM itu, saya kira itu akan menjadi dasar dan menjadi salah satu produk yang baik ketika dilakukan sebuah rotasi. Saya kira melihat dari hal itu ya, kalau kita ingin menerapkan pola mungkin rotasi yang baik, itu salah satunya adalah manajemen sistem merit itu bisa dijalankan, dan tentu ini akan menjadi salah satu ukuran yang jelas ya. Bagaimana kompetensi pegawai itu dilihat, bagaimana kemampuan yang selama ini, kemampuan itu bisa dilihat dari 3 aspek ya. Pertama dari knowledge, kemampuan ASN itu. Yang kedua dari skill ya, keahlian. Yang ketiga itu bisa dilihat dari pengalaman ya. Pengalaman ini menjadi salah satu juga peranan penting di dalam melihat sebuah
kinerja. Karena kalau pengalamannya tinggi, saya kira kemampuan-kemampuan yang dimiliki oleh ASN itu saya kira tidak sudah menjadi hal yang penting, menjadi perhitungan di dalam melakukan sebuah pergantian, rotasi dan yang lainnya. Saya kira itu salah satu di manajemen talenta adalah salah satu komponen manajemen talenta adalah bagaimana melakukan sebuah retensi atau akuisisi di dalam penyelenggaraan manajemen talenta itu sendiri. Dan kalau sekiranya semuanya itu sudah dilaksanakan, mungkin para ASN juga akan menerima ya dengan seperti itu mungkin Pak Nur. Ya, memang ada beberapa isu ya di mana terkadang ketika terjadi pergantian atau pemindahan atau rotasi itu ada hal-hal yang terkadang tidak sesuai dengan ASN itu sendiri. Nah, ini juga bisa dilihat tujuan dari rotasi itu. Bisa untuk misalnya mendapatkan sebuah pengalaman yang baru. Itu kita kan harus bisa misalnya kita opsi pertama adalah berpikir optimis. Betul. Oh, itu adalah akan mendapatkan sebuah pengalaman yang baru. Saya kira seperti itu. Dan tentu kalau kita berpikir pesimis, ya itu tadi ujung-ujungnya akan menjadi salah satu persoalan terhadap individu. Nah, ini juga menjadi salah satu tugas dari badan kepegawaian atau di bagian SDM itu sendiri, bagaimana ASN ini diperhatikan untuk ditingkatkan kemampuannya. Misalnya ketika dirotasi, dia tidak memiliki pengalaman, tetapi dia memiliki kemampuan pengetahuan yang baik. Maka ini bisa dilakukan pengembangan ASN itu melalui misalnya dengan pelatihan, ataupun diklat, ataupun kegiatan-kegiatan lain yang mendukung. Saya kira sekarang dengan berbagai macam hal yang bisa dilakukan, banyak sekali bentuk-bentuk intervensi yang bisa dijalankan ya. Intervensi itu bagaimana agar seorang ASN ini dapat berkembang, bisa dilakukan dengan berbagai macam metode. Saya kira itu bisa dilakukan. Memang terkadang banyak ya, ada beberapa yang memang mempertanyakan, tetapi saya kira dengan dua hal tadi, apakah kita mau berpikir optimis atau pesimis ya. Kalau kita berpikir pesimis, nah ini menjadi persoalan. Ya maka malah jadi turun kinerjanya mungkin ya. Tapi kalau kita berpikir optimis apapun, kita kan di dalam perjanjian ASN itu siap ditempatkan di mana saja. Betul. Ini kan menjadi salah satu hal yang menjadi tolak ukur juga. Artinya kita harus bisa berpikir optimis, jangan sampai nanti pesimis. Optimis itu artinya dengan optimis kita mampu berpikir positif. Dengan pikiran positif itu sebenarnya kita memudahkan untuk belajar sesuatu yang baru. Saya kira itu. Jadi harus membuang jauh-jauh mungkin pemikiran like dislike seperti itu Pak. Dan juga begini Pak, ada salah satu pemikiran bahwa salah satu yang perlu dikembangkan di dalam ASN itu adalah critical thinking. Betul. Berpikir kritis. Selama ini terkadang kita mungkin ada beberapa yang sudah menjalankan bagaimana ASN harus mampu berpikir kritis. Tetapi masih ada sebagian yang memang ketika untuk diajak berpikir kritis ini misalkan masih belum siap. Nah, kenapa? Nah, ini tergantung nanti akan terlihat kepada bagaimana kemampuan atau bakat dari ASN itu. Nah, ini salah satunya adalah critical thinking. Kita harus mampu berpikir kritis ya terhadap segala hal. Ketika kita mampu berpikir kritis, saya kira persoalan-persoalan yang akan dihadapi di masa yang akan datang terkait dengan pekerjaan apapun itu saya kira akan lebih mudah tertangani ya. Nah, ini salah satunya seperti itu. Pak Nur, ini ada satu hal lagi mungkin. Kemarin itu Pak Gubernur pernah bilang ke kalangan media itu seperti ini. Untuk penilaian kinerja ASN itu akan diadakan penilaian secara bukan button up aja tapi button down. Nah, mungkin penilaian metode yang dikemukakan Pak Gubernur itu menurut pandangan Pak Nur sendiri seperti apa? Apakah dengan button down itu dengan mencari informasi dari bawah mungkinnya seperti itu akan memiliki efek yang positif untuk kalangan ASN sendiri? Ya, baik Pak Yan, terima kasih ya. Berkenaan dengan metode ya, ini kan metode ya. Salah satu cara atau metode penilaian itu sebenarnya kan konsep penilaian itu
dijalankan adalah dengan sistem 360 derajat ya, artinya penilaian antar pegawai bisa dilakukan, penilaian antar pegawai terhadap pimpinan kepada bawahan. Saya kira itu adalah salah satu metode saja yang bisa diterapkan, tetapi dengan berbagai macam metode, dengan lebih banyak dari satu metode, itu saya kira akan lebih baik digunakan. Jadi metode atau cara yang digunakan untuk penilaian itu alat ukurnya akan lebih baik, itu lebih dari satu alat ukur ya. Akan lebih baik. Kenapa? Karena akan mendapatkan sebuah informasi yang valid ya. Kalau hanya dilakukan misalnya salah satu alat ukur saja, saya kira itu nanti akan dikhawatirkan akan menjadi penilaian yang subjektif ya. Nah, untuk menghindari subjektivitas ini bisa dilakukan dengan penilaian dengan berbagai macam metode. Misalnya dari atas ke bawah, dari pimpinan ke bawahan, dari bawahan juga atau setara juga bisa dilakukan. Ini juga bisa dilakukan dengan berbagai macam metode ya. Saya rasa itu. Jadi akan lebih baik dengan beberapa metode yang bisa dilakukan ya. Saya kira seperti itu, Pak. Dan acuan penilaian itu standar kan sudah ada di aturan dari kalau di pemerintah daerah kan aturan dari Permendagri kan sudah ada. Artinya di situ tinggal dikembangkan ya dan dijalankan dengan baik. Saya kira itu akan menjadi salah satu alat ukur yang sangat memadai, saya kira seperti itu. Jadi sangat menarik sekali Pak Nur kalau kita ngobrolin masalah ASN. Betul Pak. Apalagi sekarang yang sedang rame-ramenya menjadi pemikiran adalah berkaitan dengan penyederhanaan birokrasi, di mana semua ASN itu kan pasti ujung-ujungnya adalah bagaimana dia akan memiliki jabatan fungsional. Jabatan fungsional ini kan kalau yang saat ini ada itu kan adalah untuk yang eselon 4, eselon 3 jabatan fungsional tertentu ya. Bukan jabatan fungsional umum ya. Jabatan fungsional tertentu artinya orang-orang ASN yang betul-betul memiliki keahlian di situ, kompetensi yang dimiliki. Karena jabatan fungsional tertentu ini kan tidak sembarangan ditempatkan kepada orang-orang yang memang tidak memiliki kompetensi. Ini akan menjadi persoalan. Nah, karena apa? Karena untuk mendapatkan kinerja atau level lebih tinggi daripada jabatan fungsional tertentu ini kan perlu ada penilaian atau kalau dalam bahasanya lain adalah ada angka kredit yang harus dipenuhi. Nah, ini menjadi salah satu hal penting. Jadi kesiapan dari ASN. Nah, terkadang ASN yang sudah lama misalnya ada di struktural atau di eselon 4, eselon 3 ternyata saat ini ada restrukturisasi ya. Restrukturisasi ini adalah bagaimana nantinya akan dihilangkan menjadi fungsional. Nah, mereka harus siap. Dan itu yang dilakukan kemarin itu waktu bulan kemarin, Pak. Betul. Sudah ada banyak sekali ya baik pemerintah dari pusat, kementerian lembaga maupun pemerintah daerah sudah melakukan hal itu. Bahkan di pemerintah pusat itu sudah hampir menyeluruh ya. Tapi kalau pemerintah daerah sekarang sudah mulai, dan saya kira sebentar lagi sudah hampir tuntas semuanya untuk dijalankan. Dan ini adalah kesiapan ASN itu sendiri. Kalau tidak memiliki kompetensi, ya bagaimana? Mereka akan mendapatkan sebuah jabatan fungsional tertentu sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. Nah, ini adalah salah satu peran dari SDM, ya, unit organisasi SDM yang memang memiliki peran penting di dalam pengembangan ASN itu sendiri. Saya kira di sana. Iya. Oke, Pak Nur, saya pikir obrolan ini sangat menarik untuk dikemukakan ke publik ya. Intinya apa yang telah kita bicarakan ini mungkin akan memberikan manfaat ya, Pak Nur, seperti itu. Jadi karena durasi mungkin Pak Nur, karena kita pengen ngobrolnya panjang lebar ya. Betul. Nanti bisa lain kali kita akan mengupas atau membahas masalah bahasan yang lain mungkin seperti itu. Betul. Satu lagi yang perlu dipentingkan adalah salah satu hal penting yang harus dimiliki sekarang kan adalah bahwa seluruh pemerintahan atau ASN itu kan saat ini adalah tidak lepas dari yang disebut dengan digitalisasi. Maka ASN itu tentu harus
dekat dengan digitalisasi karena semua kegiatan, perencanaan, laporan dan lain-lain sudah mulai digitalisasi. Artinya semua ASN itu sudah harus berubah pola pikir kita. Jadi pola pikir yang tadinya jauh atau tidak memahami digitalisasi sekarang harus sudah mulai memanfaatkan digitalisasi dengan baik. Dan itu tujuannya untuk memudahkan pelayanan. Betul. Salah satunya adalah terkait dengan pelayanan publik ya. Apalagi di pemerintah daerah, hampir keseluruhan jenis pelayanan publik itu kan ada di daerah. Maka salah satunya adalah penggunaan pemanfaatan digitalisasi. Ini menarik Pak. Ke depan saya kira digitalisasi dalam pelayanan publik ini akan menjadi salah satu isu yang sentral juga. Cocok jadi bahasan nanti benar. Betul, bisa dijadikan sebagai pembahasan nanti kajian ke depan. Kita besok-besok bisa lagi gitu. Betul. Jadi judulnya nanti apa Nur? ASN pelayanan. Iya. Digitalisasi dalam pelayanan publik artinya ASN itu harus dekat dengan digitalisasi. Karena kalau kita tidak dekat dengan digitalisasi artinya kemampuan-kemampuan karir atau kemampuan ASN ini ya mau tidak mau harus dikuatkan dengan pengetahuan digitalisasi. Itu sangat penting sekali. Karena sekarang pelayanan publik di daerah hampir semuanya oleh ASN dan tentu digitalisasi menjadi salah satu peranan. Contoh salah satu pelayanan digitalisasi misalnya yang dijalankan adalah terkait dengan misalnya bagaimana pelayanan perizinan misalnya. Itu kan sudah melakukan digitalisasi. Itu semua sudah digitalisasi. Artinya ya kita sebagai misalnya rekan-rekan ASN sudah harus mampu bagaimana digitalisasi ini menjadi salah satu alat untuk kegiatan pelayanan publik yang ada di masyarakat. Saya kira itu Pak. Oke, Pak Nur, terima kasih banyak nih atas kehadirannya di redaksi Jabar Express. Saya sangat senang sekali Pak Nur sudah hadir, sudah memberikan pencerahan ya mengenai ASN dan seluk-beluknya mungkin seperti itu Pak Nur ya kalau bahasa kita. Betul. Jadi pemirsa mungkin pada kesempatan ini kita cukup sampai di sini dulu. Pembahasan kita mengenai manajemen talenta untuk ASN bersama Pak Nur. Kemungkinan nanti besok-besok kita akan bicara lagi ya Pak Nur ya. Baik Pak, baik. Kita tunggu di rubrik yang selanjutnya. Dengan nuansa yang berbeda mungkin. Dengan nuansa yang berbeda tentunya. Begitu. Oke pemirsa, cukup sampai di sini dari kami bersama saya Yayan Agustianto, pimpinan redaksi dari Jabar Express Online dan Bapak Dr. Muhammad Nur Afandi. Dan juga seorang akademisi di Lembaga Administrasi Negara ASN juga tentunya. ASN juga tentunya Pak. Betul, ya. Jadi ASN sangat juga. Hafal betul beliau ini. Ya, oke pemirsa sampai di sini dulu perjumpaan dari kami bersama Pak Nur dan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Siap.